Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Di sini Ali ingin memberitahu bagaimana cara melakukan login pada aplikasi Eraport ya, pada aplikasi Eraport SMK. Link nanti akan Khalid share di info penting sekolah. Ya, linknya akan Khalid share di info penting sekolah. Ini bagi yang udah dapat link, langsung kita klik di linknya ya, klik kanan. Linknya klik kanan. Setelah itu copy, buka melalui Mozilla Firefox-nya. Nah, ini. Setelah itu klik pastikan di sini. Enter. Ya, Bapak Ibu ya. Untuk loginnya akan diberikan, di-share juga ke info penting. Ini akan saya kali contohkan untuk pengisian guru mapel ya. Contohnya kali ambil ini arti 138@gmail.com. Passwordnya UL GD LRS ya. Untuk tahun ajarannya tetap kita pilih 2022-2023 ganjil. Langsung klik login. Nah, ya. Karena ini Bapak Ibu menggunakan laptop masing-masing, bisa klik simpan aja. Password digunakan. Nah, di sini adalah tampilan depannya. Tampilan depan di mana memang kelas kita ajarkan, yang kita ngajar. Ya. Nah, yang bawah ini muncul sebagai wali kelas, Bapak Ibu ya. Jadi di sini yang paling utama kita mengambil di bagian referensi, input dulu di bagian tujuan pembelajarannya. Cara inputnya tinggal klik tambah, pilih kelas, pilih jenis rombongan belajar, pilih pembelajaran rombongan belajar, pilih reguler. Setelah itu rombolnya kita pilih kelasnya ya, kita pilih kelasnya. Setelah itu mata pelajarannya. Ini CP-nya. CP ini terdapat pada pembelajaran kita masing-masing. Nah, ini kita pilih. Sebenarnya ini CP-nya ini inputannya banyak. Kalau memang kita inputannya pembelajarannya di fase E ini ada, misalnya di semester 1 ini ada tentang menyimak, ada tentang apa gitu ya kan. Ini contohnya kita kasih contoh. CP Bahasa Indonesia fase E. Kurikulum Merdeka. Oke. Nah, ini sama semua, jadi kita ambil yang ini. Kita unduh aja. Nah, ini contoh tadi. Ya kan? Elemennya fase E tentang elemen 1, pencapaian pembelajarannya. Di sini yang kita input itu nih tujuan pembelajarannya. Misalnya yang di CP pembelajaran yang ini itu apa-apa aja yang sudah kita ajarkan kita masukkan. Contohnya seperti ini, misalnya guru bahasa Indonesia ini telah mengajarkan di bagian CP pertama ini tujuannya ini dia tadi nih.
cara inputnya gimana? Kita buka kembali, kita ambil yang pertama tadi ini ya, sesuai. Nah, di sini kita klik tambah, kita unduh. Nah, ya, enable. Ini yang pasti ada di ini, kita ambil. Kita copy, lalu kita pastikan kemari. Nah, pasti. Ini kita benerin lagi. Nah, ini jadi satu tujuan pelajarannya. Kalau misalnya kita mengajar lebih dari satu, berarti kita inputkan lagi. Yang mana kita ajarkan. Misalnya ambil satu lagi. Copy. Kita pastikan lagi kembali. Taruh di situ minimal tujuan pembelajarannya itu 3 ya. Atau kalau misalnya memang guru tersebut ada cuman mengajarnya, nggak mungkin lah cuman 2 tujuan pembelajaran, minimal kita taruh 3 di sini. Atau memang kalau memang semua yang diajarkan berarti kita masukkan. Setelah itu, ini hanya dikasih contoh saja 2. Setelah itu klik simpan. Nah, baru sini kita close saja nih, karena udah kita unduh. Dah, telusuri yang tempat saya unduh tadi, bagian download. Nah nih, ini template-nya nih ya. Kita klik, lalu open. Nah, otomatis dia langsung menguploadnya nih. Nah, langsung otomatis mengupload. Nah, berarti tugas kita untuk pengisian tujuan pembelajaran sudah siap. Selanjutnya kita masuk ke nilai akademik. Ini dia. Langsung masuk ke nilai akademik. Inputan nilai akhir. Pilih kelasnya. Ya. Tetap di sini kita ambil karena kita kelas 10 nih ya, hanya untuk kurikulum merdeka kita memilih kelas 10. Jenis rombolnya kita ambil reguler. Rombongan pembelajarannya kita pilih kelas yang tadi. Kita buat tadi. Setelah itu pilih bahasa Indonesia. Nah, langsung muncul. Nah, misalnya di sini si anak ini nilainya 80, 78, 80, 79, 80, 80. Ini kita ambil contoh aja ya. Sebenarnya nilainya ini memang dari nilai harian, kan ada nilai dari dikumpulkan. Jadi nilai pengetahuan sama nilai praktikum kita gabungkan saja, kan disebut dengan nilai akhir. Berarti kita gabungkan antara nilai praktikum sama pengetahuan, lalu dibagikan 2.
Sebenarnya aplikasi eRaport untuk SMK ini lebih mudah ya dibandingkan dengan MPD, tapi yang susahnya itu kita harus menginput atau mengupload CP-CP pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita. Nah, ini nilainya sudah kita input semuanya. Nah, di sini apa fungsinya di sini? Dicapai dan belum dicapai. Nah, misalnya si anak ini ya, misalnya anak ini di bagian misalnya sini si Aditya Dwi Rejeki Putri. Nah, itu misalnya di mata pelajaran ini, mata pelajaran memahami informasi berupa gagasan ini dia bagus, memang udah betul-betul dicapai, maka kita checklist. Kalau memang dia belum diceklis, belum tercapai, dia harus mengulang kembali, berarti kita klik belum dicapai. Maka nanti waktu di kelas semester 2-nya nanti siswa tersebut harus fokus betul-betul fokus untuk maksudnya harus bisa tercapai untuk tujuan pembelajaran yang kedua tadi yang belum dicapai. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau memang siswa tersebut sudah tercapai semuanya, lalu kita tekan ini aja. Selesai. Ini kita hapus, lalu kita tekan di bagian tercapai sini. Nah, berarti si anaknya sudah tercapai. Tapi kalau memang belum, kita klik di sebelahnya. Kalau misalnya mau membatalkannya, berarti kita harus hilangkan centang di sini, baru diklik di sebelahnya gitu. Nah, ini misalnya nilainya rendah. Nah, kalau misal nilai dia rendah juga, maksudnya dia pas-pas KKM, kenapa? Kita punya bukti. Kita punya bukti bahwasannya memang di deskripsi ini, di yang mapel kedua itu, dia nilainya, maksudnya pemahamannya rendah. Nggak kena sama sekali. Maka kita klik di sini. Jadi nanti si anak di semester depan bisa mengulang kembali di mata pelajaran itu. Ya. Udah, ini hanya contoh beberapa. Misalnya udah siap, kita langsung klik simpan. Nah, simpan berarti nilai akhir telah diupload gitu ya kan. Nah, setelah itu kita masuk ke capaian kompetensinya. Nah, di sini capaian kompetensinya, klik di sini, klik sama kayak tadi lagi untuk kelas 10, klik kelas yang udah kita isi tadi. Setelah itu klik mata pelajarannya bahasa. Nah, di sini ini langsung muncul otomatis dia. Kalau memang si anak tadi ini memang udah memahami kedua tujuan pembelajaran tersebut, berarti kita checklist dua-duanya, dan di bagian kompetensi yang perlu ditingkatkan itu kosong karena memang udah tercapai semuanya. Apabila memang belum, nah ini nampak kan tadi yang si Aditya tadi, nah dia nilainya memang di tujuan pembelajaran keduanya dia nggak terlalu kena, maka kita conteng di bagian belum tercapai, maka muncul di sebelahnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau memang udah siap, langsung kita klik simpan. Nah, kita klik simpan. Setelah itu, klik simpan, wali kelas langsung mendapatkan nilai tersebut. Nah, wali kelas bisa langsung ngecek gini ya. Nah, wali kelas bisa langsung ngecek di bagian cetak raport. Nah, ini tadi nih. Cetak raport. Oh, karena di sini wali kelasnya atas nama Hasindawati, maka kita coba kita buka atas nama Hasindawati tadi. Kayak mana hasil yang udah keluar tadi ya? Coba kita tunggu sebentar. Saya cari Hasindawati. Nah, pas emailnya @gmail.com. Passwordnya hati SEQ
5. Wih. Kita klik login. Nah, kita cek di bagian wali kelasnya gitu. Gimana dia keluarnya? Si Aditya tadi ini ya. Nah, kita tengok di raport akademiknya. Nah, kan langsung keluar otomatis dia. Bahwasannya menunjukkan penguasaan lebih baik ya kan, dan segala macamnya. Nah, jadi nilai untuk raport ini tadi setelah kita ini tadi ke guru, nah kita nyambung sedikit ke bagian wali kelasnya. Nah, setelah ini ya, setelah kita guru tadi mengupload, nah sini langsung keluar otomatis ini ya. Ini kita nyinggung sedikit tentang wali kelas, masuk ke wali kelasnya. Nah, ini eskul nanti bisa diupload. Ini masih seperti biasa, ini untuk tanda tangan wali kelas, dan sini tanda tangan kepala sekolahnya gitu. Dan sebelah sini tanda tangan orang tua siswanya. Nah, ini baru kita balik lagi ke yang tadi. Berarti kita baru ngupload atas satu mata pelajaran. Nah, bagaimana kita masuk ke mata pelajaran berikutnya? Sama kayak tadi lagi. Tujuan kita upload. Setelah itu kita masuk ke nilai akhir. Kita pilih kelasnya. Kita pilih mapel reguler. Kelas berikutnya DKP. Kita pilih mata pelajarannya bahasa. Nah, sama juga. Berarti intinya gini, kalau misalnya kita sudah input satu dengan mata pelajaran sama, dia langsung ikut ke yang lainnya. Berbeda waktu dengan MPD. Kalau misalnya MPD, kalau kita hanya input satu, semua mata pelajaran bahasa Indonesia udah sama. Ini enggak. Kalau yang ini, kalau misalnya kita udah input satu untuk mata pelajaran, untuk kelas itu yang ngajar, misalnya Bu Juniati mengajar yang ini, berarti ya untuk dia semua udah. Berarti guru mata pelajaran bahasa Indonesia lainnya harus menginputnya sendiri gitu. Dan mungkin hanya sampai sini tutorial dari Halik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.